Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Najmi Zatila Putri dengan NIM 2303245. Di sini saya akan membawakan materi ketiga di MK Negosiasi dan Advokasi Agribisnis, ya, dengan tema pemetaan stakeholder dan aliansi advokasi dalam agribisnis. Nah, yang pertama itu kita akan mengidentifikasi stakeholder strategis di agribisnis, teman-teman, ya. Jadi stakeholder itu adalah individu, kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan atau organisasi yang memiliki kepentingan atau dapat dipengaruhi oleh kegiatan, keputusan, atau kebijakan dalam sektor agribisnis. Nah, identifikasi stakeholder strategis melibatkan pengenalan pihak-pihak yang memiliki pengaruh signifikan atau kepentingan langsung terhadap isu yang ingin diadvokasikan. Nah, identifikasi ini ada beberapa organisasi atau individu atau kelompok, ya. Yang pertama itu ada pemerintah. Nah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas itu merumuskan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah yang mencakup sektor agribisnis. Lalu pemerintah daerah itu pemerintah provinsi, kabupaten, kota itu memiliki kewenangan dalam implementasi kebijakan pertanian di tingkat lokal dan pengelolaan sumber daya daerah. Lalu ada asosiasi dan organisasi petani atau pengusaha agribisnis. Agribisnis. Nah, asosiasi komoditas itu misalnya asosiasi petani padi Indonesia atau gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia. Nah, ini mewakili kepentingan produsen komoditas tertentu. Lalu organisasi petani, misalnya kontak tani nelayan andalan (KTNA), itu menyuarakan aspirasi petani secara umum. Lalu ada koperasi pertanian, di mana itu wadah bagi petani yang bagi petani untuk berkolaborasi dengan dalam produksi, pemasaran, dan pengadaan. Lalu ada asosiasi industri pengolahan hasil pertanian, di mana ini tuh mewakili kepentingan perusahaan yang mengolah produk pertanian. Nah, lalu ada media massa, di mana media cetak itu memiliki peran dalam membentuk opini publik dan menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Lalu ada media elektronik, di mana ini tuh seperti televisi dan radio, ini memiliki jangkauan yang luas dan dapat mempengaruhi persepsi publik secara signifikan. Gitu. Lalu ada media daring seperti portal, berita, media sosial. Nah, ini memiliki kecepatan penyebaran informasi yang tinggi dan dapat menjangkau audiens yang spesifik. Nah, lalu ada akademisi dan lembaga penelitian, di mana di sini ada universitas, ya. Universitas ini melakukan penelitian dan memberikan analisis ilmiah terkait isu-isu agribisnis. Lalu ada lembaga penelitian pemerintah dan non-pemerintah menghasilkan data dan rekomendasi kebijakan berdasarkan riset. Lalu untuk tenaga ahli dan konsultan memberikan keahlian khusus dalam berbagai aspek agribisnis. Lalu ada organisasi non-pemerintah, NGO lingkungan, itu fokus pada isu keberlanjutan, konservasi sumber daya alam, dan dampak lingkungan pertanian. Lalu ada NGO kesejahteraan petani, di mana dia ini berupaya meningkatkan kesejahteraan
petani, hak-hak mereka, dan akses terhadap sumber daya. Lalu NGO konsumen, di mana ini mereka tuh memperjuangkan hak-hak konsumen terkait kualitas dan keamanan produk pertanian. Lalu ada perusahaan besar seperti swasta dan BUMN. Oke guys, aku tag video ini tuh jam 1.58 dini hari, jadi maklum lah. Nah, perusahaan input pertanian, pupuk, pestisida, benih ya, memiliki pengaruh dalam menyediakan sarana produksi. Lalu perusahaan pengolahan hasil pertanian skala besar itu memiliki peran dalam penyerapan produk pertanian dan pembentukan pasar. Lalu perusahaan retail dan distribusi itu mempengaruhi akses pasar dan harga produk pertanian di tingkat konsumen. Lalu BUMN pangan itu memiliki peran strategis dalam stabilitas harga dan pengelolaan stok pangan nasional. Nah, strategi membangun koalisi advokasi. Nah, koalisi advokasi ini adalah aliansi strategis antara berbagai stakeholder yang memiliki kepentingan bersama dalam isu tertentu. Nah, membangun koalisi yang efektif itu dapat memperkuat daya tawar, ya. Ini kok gini? Aku langsung belakang. Nakal banget. Jangan gitu deh. Buka lu. Lihat cabai. Nah, saya makin tadi gitu loh. Lalu strategi bangun koalisi advokasi itu yang pertama identifikasi tujuan bersama. Di sini tuh menentukan isu atau tujuan spesifik yang menjadi fokus koalisi dan memastikan bahwa semua anggota itu memiliki pemahaman dan komitmen yang sama. Lalu pemetaan potensi anggota koalisi, di mana di sini itu mengidentifikasi organisasi atau individu yang memiliki kepentingan sejalan, sumber daya yang relevan, misalnya keahlian, jaringan, dana, dan pengaruh yang dapat memperkuat koalisi. Lalu strategi membangun komunikasi yang aktif, yang efektif, ya, di mana dengan menciptakan saluran komunikasi yang terbuka dan rutin antara anggota koalisi untuk berbagi informasi, berkoordinasi, dan mengambil keputusan bersama. Nah, lalu menentukan peran dan tanggung jawab yang jelas, di mana di sini tuh didefinisikan peran dan kontribusi masing-masing anggota koalisi berdasarkan kekuatan dan sumber daya mereka. Lalu mengembangkan struktur dan mekanisme kerja, di mana menetapkan kondisi koalisi untuk beroperasi, termasuk proses pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan jika ada, dan evaluasi kegiatan. Aneh banget, coy. Sama juga aku tuh jelek banget jadinya. Gak mood. Gimana ini tuh? Lalu selanjutnya itu membangun kepercayaan dan hubungan baik, di mana itu tuh mendorong kolaborasi dan yang positif dan saling menghormati antara anggota koalisi. Lalu memanfaatkan kekuatan dan jaringan masing-masing anggota, di mana menggabungkan sumber daya dan pengaruh dari berbagai organisasi untuk mencapai tujuan advokasi yang lebih besar. Lalu fleksibilitas dan adaptasi, di mana di sini bersedia untuk menyesuaikan strategi
dan taktik. Jadi guys, kita lanjut ya. Nah, mana tadi? Kita lanjut ke di sekarang itu kita masuk ke kebijakan lingkungan dan pengaruhnya pada bisnis ya. Nah, kepentingan stakeholder itu mengidentifikasi apa saja yang menjadi perhatian utama setiap stakeholder terkait isu yang diadvokasikan. Nah, kepentingan ini bisa bersifat ekonomi, sosial, politik, atau lingkungan. Memahami kepentingan stakeholder membantu dalam merumuskan pesan advokasi yang relevan dan menarik bagi mereka. Lalu pengaruh stakeholder itu mengukur kemampuan setiap stakeholder untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, dan opini publik, di mana pengaruh ini dapat berasal dari posisi formal, misalnya pemerintah ya, lalu sumber daya ekonomi, jaringan yang luas, atau legitimasi di mata masyarakat. Nah, matriks pemetaan stakeholder itu adalah salah satu alat yang umum digunakan, adalah matriks pemetaan stakeholder yang biasanya membagi stakeholder itu berdasarkan dua dimensi. Yang pertama itu kepentingan, di mana seberapa besar kepentingan stakeholder terhadap isu tersebut, tinggi atau rendah gitu. Lalu pengaruh influence power, di mana seberapa besar kekuatan atau kemampuan stakeholder untuk mempengaruhi hasil, tinggi rendahnya. Lalu berdasarkan matriks ini, ya stakeholder itu dapat dikategorikan menjadi high power, high interest, itu pemain kunci ya, dimana stakeholder ini perlu dikelola dengan hati-hati dan dilibatkan secara aktif dalam proses advokasi. Upayakan untuk membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan. Lalu ada high power, low interest, dimana itu pengambil keputusan potensial. Stakeholder ini memiliki kekuatan untuk mempengaruhi, namun mungkin tidak terlalu tertarik pada isu tersebut. Upayakan untuk membuat mereka tertarik atau menunjukkan relevansi isu dengan kepentingan mereka yang lebih luas. Lalu ada low power, high interest. Ini tuh pendukung potensial, di mana stakeholder ini sangat tertarik dengan isu tersebut, namun memiliki pengaruh yang terbatas secara langsung. Libatkan mereka dalam aksi-aksi advokasi, berikan informasi, dan berdayakan mereka untuk menyuarakan dukungan. Lalu ada low power, low interest, itu pengamat, di mana stakeholder ini memiliki kepentingan dan pengaruh yang rendah. Monitor mereka dan berikan informasi jika perlu, namun tidak perlu menjadi fokus utama upaya advokasi. Nah, analisis kepentingan dan pengaruh stakeholder, analisisnya itu salah satunya SWOT teman-teman, dimana menganalisis kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman, threats. Dari perspektif setiap stakeholder dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana mereka bereaksi terhadap upaya advokasi. Ya gitu guys. Studi kasus ya. Studi kasus. Sebentar. Buka dengan ada cinta. Buset, gue kaget. Kita ini dulu ya.
Nah, sekarang kita masuk ke studi kasusnya yang Indonesia ya, dimana kita mengambil konflik kemitraan petani plasma kelapa dengan perusahaan di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Nah, petani plasma di Kabupaten Asahan ini menjalin kemitraan dengan perusahaan kelapa sawit dalam sistem inti plasma. Nah, tujuan bantuan kemitraan ini adalah meningkatkan kesejahteraan petani, lalu melalui bibit atau modal pelatihan dan jaminan pemasaran hasil panen. Nah, namun dalam pelaksanaannya muncul berbagai masalah nih, seperti transparansi pembagian hasil, keterlambatan penyaluran bantuan, perbedaan perhitungan hasil tandan buah segar, rendahnya keterbukaan pengelolaan koperasi. Lalu akibatnya terjadi ketidakpuasan petani sehingga diperlukan advokasi dan dialog antara seluruh pihak yang terlibat. Nah, untuk pemetaan pemangku kepentingan itu di pemangku kepentingan ada plasma petani. Kepentingannya itu penampilan yang adil dan transparan. Penampilan, bentar ya. Udah terjemahin coba. Pendapatan yang adil dan transparansi, ya. Lalu tingkat pengaruh itu sedang. Lalu stakeholder selanjutnya itu perusahaan kelapa sawit, di mana kepentingannya itu pasokan bahan baku keuntungan, di mana tingkat pengaruhnya itu sangat tinggi. Lalu ada koperasi petani, di mana pengelola kemitraan dan pembagian hasil untuk kepentingannya tingkat pengaruhnya itu tinggi, dan lain-lain. Nah, aliansi advokasi. Nah, dalam penyelesaian masalah, petani membangun aliansi dengan koperasi petani, LSM pendamping, dinas perkebunan, pemerintah daerah, perguruan tinggi sebagai pihak independen. Nah, aliansi tersebut bertujuan mendorong transparansi perhitungan hasil, lalu evaluasi kontrak kemitraan, peningkatan komunikasi antara perusahaan dan petani, lalu perlindungan hak-hak petani. Nah, strategi advokasi yang dilakukan itu yaitu dialog dan negosiasi dengan perusahaan, lalu pendampingan hukum kepada petani, mediasi oleh pemerintah daerah, penyusunan rekomendasi kebijakan dan dari akademisi, lalu penguatan kapasitas koperasi agar mampu mewakili kepentingan petani. Nah, hasilnya teman-teman, beberapa perbaikan mulai dilakukan, seperti peningkatan transparansi dalam pengelolaan kemitraan, lalu evaluasi sistem bagi hasil, peningkatan komunikasi antara perusahaan dan petani, dan rekomendasi agar pelatihan dan pendampingan petani dilakukan secara berkelanjutan. Nah, dengan kaitan dengan materi, kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan advokasi agribisnis tidak hanya bergantung pada petani, tetapi juga pada kemampuan memetakan stakeholder berdasarkan kepentingan dan pengaruhnya, kemudian membangun aliansi dengan pemerintah, koperasi, LSM, dan akademisi agar penyelesaian masalah dapat dicapai melalui kolaborasi, di mana kasus ini sangat cocok dijadikan contoh presentasi. Baik, begitulah teman-teman ya, kira-kira. Banyak. Aku tuh emang cantik ya buah mata aku, kayak tapi kayak turun sebelah, anjir, gila emang. Secantik itu nggak perlu diragukan lagi. Semoga nilai saya ayo pak. Kau coba mencuri hatiku, tapi mau jauh besar kau, ku tak semudah untuk tidak luka alisi senang dulu punya darat ku ini sampai setengah 10 menit.
Jadi guys, kita lanjut ya. Nah, mana tadi? Kita lanjut ke di sekarang tuh kita masuk ke kebijakan lingkungan dan pengaruhnya pada bisnis ya. Nah, kepentingan stakeholder itu mengidentifikasi apa saja yang menjadi perhatian utama setiap stakeholder terkait isu yang diadvokasikan. Nah, kepentingan ini bisa bersifat ekonomi, sosial, politik, atau lingkungan. Memahami kepentingan stakeholder membantu dalam merumuskan pesan advokasi yang relevan dan menarik bagi mereka. Lalu pengaruh stakeholder itu mengukur kemampuan setiap stakeholder untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, dan opini publik, di mana pengaruh ini dapat berasal dari posisi formal, misalnya pemerintah ya, lalu sumber daya ekonomi, jaringan yang luas, atau legitimasi di mata masyarakat. Nah, matriks pemetaan stakeholder itu adalah salah satu alat yang umum digunakan, adalah matriks pemetaan stakeholder yang biasanya membagi stakeholder itu berdasarkan dua dimensi. Yang pertama itu kepentingan, di mana seberapa besar kepentingan stakeholder terhadap isu tersebut, tinggi atau rendah gitu. Lalu pengaruh influence power, di mana seberapa besar kekuatan atau kemampuan stakeholder untuk mempengaruhi hasil, tinggi rendahnya. Lalu berdasarkan matriks ini, ya, stakeholder itu dapat dikategorikan menjadi high power, high interest, itu pemain kunci ya, dimana stakeholder ini perlu dikelola dengan hati-hati dan dilibatkan secara aktif dalam proses advokasi. Upayakan untuk membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan. Lalu ada high power, low interest, dimana itu pengambil keputusan potensial. Stakeholder ini memiliki kekuatan untuk mempengaruhi, namun mungkin tidak terlalu tertarik pada isu tersebut. Upayakan untuk membuat mereka tertarik atau menunjukkan relevansi isu dengan kepentingan mereka yang lebih luas. Lalu ada low power, high interest. Ini tuh pendukung potensial, di mana stakeholder ini sangat tertarik dengan isu tersebut, namun memiliki pengaruh yang terbatas secara langsung. Libatkan mereka dalam aksi-aksi advokasi, berikan informasi, dan berdayakan mereka untuk menyuarakan dukungan. Lalu ada low power, low interest, itu pengamat, di mana stakeholder ini memiliki kepentingan dan pengaruh yang rendah. Monitor mereka dan berikan informasi jika perlu, namun tidak perlu menjadi fokus utama upaya advokasi. Nah, analisis kepentingan dan pengaruh stakeholder, analisisnya itu salah satunya SWOT, teman-teman, di mana menganalisis kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman, threats. Dari perspektif setiap stakeholder dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana mereka bereaksi terhadap upaya advokasi. Ya gitu guys. Studi kasus ya. Studi kasus. Sebentar. Buka dengan ada cinta. Buset, gue kaget. Kita ini dulu ya. Nah, sekarang kita masuk
ke studi kasusnya ya Indonesia ya, dimana kita mengambil konflik kemitraan petani plasma kelapa dengan perusahaan di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Nah, petani plasma di Kabupaten Asahan ini menjalin kemitraan dengan perusahaan kelapa sawit dalam sistem inti plasma. Nah, tujuan bantuan kemitraan ini adalah meningkatkan kesejahteraan petani, lalu melalui bibit atau modal pelatihan dan jaminan pemasaran hasil panen. Nah, namun dalam pelaksanaannya muncul berbagai masalah nih, seperti transparansi pembagian hasil, keterlambatan penyaluran bantuan, perbedaan perhitungan hasil tandan buah segar, rendahnya keterbukaan pengelolaan koperasi. Lalu akibatnya terjadi ketidakpuasan petani sehingga diperlukan advokasi dan dialog antara seluruh pihak yang terlibat. Nah, untuk pemetaan pemangku kepentingan itu di pemangku kepentingan ada plasma petani. Kepentingannya itu penampilan yang adil dan transparan. Penampilan, bentar ya. Udah diterjemahin, coba. Pendapatan yang adil dan transparansi, ya. Lalu tingkat pengaruh itu sedang. Lalu stakeholder selanjutnya itu perusahaan kelapa sawit, di mana kepentingannya itu pasokan bahan baku keuntungan, di mana tingkat pengaruhnya itu sangat tinggi. Lalu ada koperasi petani, di mana pengelola kemitraan dan pembagian hasil untuk kepentingannya tingkat pengaruhnya itu tinggi, dan lain-lain. Nah, aliansi advokasi. Nah, dalam penyelesaian masalah, petani membangun aliansi dengan koperasi petani, LSM pendamping, dinas perkebunan, pemerintah daerah, perguruan tinggi sebagai pihak independen. Nah, aliansi tersebut bertujuan mendorong transparansi perhitungan hasil, lalu evaluasi kontrak kemitraan, peningkatan komunikasi antara perusahaan dan petani, lalu perlindungan hak-hak petani. Nah, strategi advokasi yang dilakukan itu yaitu dialog dan negosiasi dengan perusahaan, lalu pendampingan hukum kepada petani, mediasi oleh pemerintah daerah, penyusunan rekomendasi kebijakan dan dari akademisi, lalu penguatan kapasitas koperasi agar mampu mewakili kepentingan petani. Nah, hasilnya teman-teman, beberapa perbaikan mulai dilakukan, seperti peningkatan transparansi dalam pengelolaan kemitraan, lalu evaluasi sistem bagi hasil, peningkatan komunikasi antara perusahaan dan petani, dan rekomendasi agar pelatihan dan pendampingan petani dilakukan secara berkelanjutan. Nah, dengan kaitan dengan materi, kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan advokasi agribisnis tidak hanya bergantung pada petani, tetapi juga pada kemampuan memetakan stakeholder berdasarkan kepentingan dan pengaruhnya. Kemudian membangun aliansi dengan pemerintah, koperasi, LSM, dan akademisi agar penyelesaian masalah dapat dicapai melalui kolaborasi. Di mana kasus ini sangat cocok dijadikan contoh presentasi. Baik, begitulah teman-teman ya, kira-kira. Banyak. Aku tuh ini cantik ya bulu mata aku, kayak tapi kayak telur sebelah, anjir, gila ya. Secantik itu nggak perlu diragukan lagi. Semoga nilai saya ayo pak. Kau mencuri hatiku, besar kau, ku tak semua setiap luka alisi senang punya darat nafas lagi 10 menit.
Jadi guys, kita lanjut ya. Nah, mana tadi? Kita lanjut ke di sekarang tuh kita masuk ke kebijakan lingkungan dan pengaruhnya pada bisnis ya. Nah, kepentingan stakeholder itu mengidentifikasi apa saja yang menjadi perhatian utama setiap stakeholder terkait isu yang diadvokasikan. Nah, kepentingan ini bisa bersifat ekonomi, sosial, politik, atau lingkungan. Memahami kepentingan stakeholder membantu dalam merumuskan pesan advokasi yang relevan dan menarik bagi mereka. Lalu pengaruh stakeholder itu mengukur kemampuan setiap stakeholder untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, dan opini publik, di mana pengaruh ini dapat berasal dari posisi formal, misalnya pemerintah ya, lalu sumber daya ekonomi, jaringan yang luas, atau legitimasi di mata masyarakat. Nah, matriks pemetaan stakeholder itu adalah salah satu alat yang umum digunakan, adalah matriks pemetaan stakeholder yang biasanya membagi stakeholder itu berdasarkan dua dimensi. Yang pertama itu kepentingan, di mana seberapa besar kepentingan stakeholder terhadap isu tersebut, tinggi atau rendah gitu. Lalu pengaruh influence power, di mana seberapa besar kekuatan atau kemampuan stakeholder untuk mempengaruhi hasil tinggi rendahnya. Lalu berdasarkan matriks ini, ya stakeholder itu dapat dikategorikan menjadi high power, high interest, itu pemain kunci ya, dimana stakeholder ini perlu dikelola dengan hati-hati dan dilibatkan secara aktif dalam proses advokasi. Upayakan untuk membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan. Lalu ada high power, low interest, dimana itu pengambil keputusan potensial. Stakeholder ini memiliki kekuatan untuk mempengaruhi, namun mungkin tidak terlalu tertarik pada isu tersebut. Upayakan untuk membuat mereka tertarik atau menunjukkan relevansi isu dengan kepentingan mereka yang lebih luas. Lalu ada low power, high interest. Ini tuh pendukung potensial, di mana stakeholder ini sangat tertarik dengan isu tersebut, namun memiliki pengaruh yang terbatas secara langsung. Libatkan mereka dalam aksi-aksi advokasi, berikan informasi, dan berdayakan mereka untuk menyuarakan dukungan. Lalu ada low power, low interest, itu pengamat, di mana stakeholder ini memiliki kepentingan dan pengaruh yang rendah. Monitor mereka dan berikan informasi jika perlu, namun tidak perlu menjadi fokus utama upaya advokasi. Nah, analisis kepentingan dan pengaruh stakeholder, analisisnya itu salah satunya SWOT, teman-teman, di mana menganalisis kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman, threats. Dari perspektif setiap stakeholder dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana mereka bereaksi terhadap upaya advokasi. Ya gitu guys. Studi kasus ya. Studi kasus. Sebentar. Buka dengan ada cinta. Buset, gue kaget. Kita ini dulu ya.
Nah, sekarang kita masuk ke studi kasusnya ya Indonesia ya, dimana kita mengambil konflik kemitraan petani plasma kelapa dengan perusahaan di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Nah, petani plasma di Kabupaten Asahan ini menjalin kemitraan dengan perusahaan kelapa sawit dalam sistem inti plasma. Nah, tujuan bantuan kemitraan ini adalah meningkatkan kesejahteraan petani, lalu melalui bibit atau modal pelatihan dan jaminan pemasaran hasil panen. Nah, namun dalam pelaksanaannya muncul berbagai masalah nih, seperti transparansi pembagian hasil, keterlambatan penyaluran bantuan, perbedaan perhitungan hasil tandan buah segar, rendahnya keterbukaan pengelolaan koperasi. Lalu akibatnya terjadi ketidakpuasan petani sehingga diperlukan advokasi dan dialog antara seluruh pihak yang terlibat. Nah, untuk pemetaan pemangku kepentingan itu di pemangku kepentingan ada plasma petani. Kepentingannya itu penampilan yang adil dan transparan. Penampilan, bentar ya. Udah terjemahin coba. Pendapatan yang adil dan transparansi, ya. Lalu tingkat pengaruh itu sedang. Lalu stakeholder selanjutnya itu perusahaan kelapa sawit, di mana kepentingannya itu pasokan bahan baku keuntungan, di mana tingkat pengaruhnya itu sangat tinggi. Lalu ada koperasi petani, di mana pengelola kemitraan dan pembagian hasil untuk kepentingannya tingkat pengaruhnya itu tinggi, dan lain-lain. Nah, aliansi advokasi. Nah, dalam penyelesaian masalah, petani membangun aliansi dengan koperasi petani, LSM pendamping, dinas perkebunan, pemerintah daerah, perguruan tinggi sebagai pihak independen. Nah, aliansi tersebut bertujuan mendorong transparansi perhitungan hasil, lalu evaluasi kontrak kemitraan, peningkatan komunikasi antara perusahaan dan petani, lalu perlindungan hak-hak petani. Nah, strategi advokasi yang dilakukan itu yaitu dialog dan negosiasi dengan perusahaan, lalu pendampingan hukum kepada petani, mediasi oleh pemerintah daerah, penyusunan rekomendasi kebijakan dan dari akademisi, lalu penguatan kapasitas koperasi agar mampu mewakili kepentingan petani. Nah, hasilnya teman-teman, beberapa perbaikan mulai dilakukan, seperti peningkatan transparansi dalam pengelolaan kemitraan, lalu evaluasi sistem bagi hasil, peningkatan komunikasi antara perusahaan dan petani, dan rekomendasi agar pelatihan dan pendampingan petani dilakukan secara berkelanjutan. Nah, dengan kaitan dengan materi, kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan advokasi agribisnis tidak hanya bergantung pada petani, tetapi juga pada kemampuan memetakan stakeholder berdasarkan kepentingan dan pengaruhnya, kemudian membangun aliansi dengan pemerintah, koperasi, LSM, dan akademisi agar penyelesaian masalah dapat dicapai melalui kolaborasi, di mana kasus ini sangat cocok dijadikan contoh presentasi. Baik, begitulah teman-teman ya, kira-kira. Banyak. Aku tuh ini cantik ya bulu mata aku, kayak tapi kayak lurus sebelah, anjir, gila ya. Secantik itu nggak perlu diragukan lagi. Semoga nilai saya ayo pak. Kau mencuri hatiku, tapi besar kau, ku tak semudah terdekat luka alisi senang dulu punya darat ku ingin nafas lagi 10 menit.
Jadi guys, kita lanjut ya. Nah, mana nih? Kita lanjut ke di sekarang tuh kita masuk ke kebijakan lingkungan dan pengaruhnya pada bisnis ya. Nah, kepentingan stakeholder itu mengidentifikasi apa saja yang menjadi perhatian utama setiap stakeholder terkait isu yang diadvokasikan. Nah, kepentingan ini bisa bersifat ekonomi, sosial, politik, atau lingkungan. Memahami kepentingan stakeholder membantu dalam merumuskan pesan advokasi yang relevan dan menarik bagi mereka. Lalu pengaruh stakeholder itu mengukur kemampuan setiap stakeholder untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, dan opini publik, di mana pengaruh ini dapat berasal dari posisi formal, misalnya pemerintah ya, lalu sumber daya ekonomi, jaringan yang luas, atau legitimasi di mata masyarakat. Nah, matriks pemetaan stakeholder itu adalah salah satu alat yang umum digunakan, adalah matriks pemetaan stakeholder yang biasanya membagi stakeholder itu berdasarkan dua dimensi. Yang pertama itu kepentingan, di mana seberapa besar kepentingan stakeholder terhadap isu tersebut, tinggi atau rendah gitu. Lalu pengaruh influence power, di mana seberapa besar kekuatan atau kemampuan stakeholder untuk mempengaruhi hasil, tinggi rendahnya. Lalu berdasarkan matriks ini, ya stakeholder itu dapat dikategorikan menjadi high power, high interest, itu pemain kunci ya, dimana stakeholder ini perlu dikelola dengan hati-hati dan dilibatkan secara aktif dalam proses advokasi. Upayakan untuk membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan. Lalu ada high power, low interest, dimana itu pengambil keputusan potensial. Stakeholder ini memiliki kekuatan untuk mempengaruhi, namun mungkin tidak terlalu tertarik pada isu tersebut. Upayakan untuk membuat mereka tertarik atau menunjukkan relevansi isu dengan kepentingan mereka yang lebih luas. Lalu ada low power, high interest. Ini tuh pendukung potensial, di mana stakeholder ini sangat tertarik dengan isu tersebut, namun memiliki pengaruh yang terbatas secara langsung. Libatkan mereka dalam aksi-aksi advokasi, berikan informasi, dan berdayakan mereka untuk menyuarakan dukungan. Lalu ada low power, low interest, itu pengamat, di mana stakeholder ini memiliki kepentingan dan pengaruh yang rendah. Monitor mereka dan berikan informasi jika perlu, namun tidak perlu menjadi fokus utama upaya advokasi. Nah, analisis kepentingan dan pengaruh stakeholder, analisisnya itu salah satunya SWOT, teman-teman, di mana menganalisis kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman, threats. Dari perspektif setiap stakeholder dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana mereka bereaksi terhadap upaya advokasi. Ya gitu guys. Studi kasus ya. Studi kasus. Sebentar. Buka dengan ada cinta. Buset, gue kaget. Kita ini dulu ya. Nah, sekarang kita masuk ke
ke studi kasusnya ya Indonesia ya, dimana kita mengambil konflik kemitraan petani plasma kelapa dengan perusahaan di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Nah, petani plasma di Kabupaten Asahan ini menjalin kemitraan dengan perusahaan kelapa sawit dalam sistem inti plasma. Nah, tujuan bantuan kemitraan ini adalah meningkatkan kesejahteraan petani, lalu melalui bibit atau modal pelatihan dan jaminan pemasaran hasil panen. Nah, namun dalam pelaksanaannya muncul berbagai masalah nih, seperti transparansi pembagian hasil, keterlambatan penyaluran bantuan, perbedaan perhitungan hasil tandan buah segar, rendahnya keterbukaan pengelolaan koperasi. Lalu akibatnya terjadi ketidakpuasan petani sehingga diperlukan advokasi dan dialog antara seluruh pihak yang terlibat. Nah, untuk pemetaan pemangku kepentingan itu di pemangku kepentingan ada plasma petani. Kepentingannya itu penampilan yang adil dan transparan. Penampilan, bentar ya. Udah terjemahin coba. Pendapatan yang adil dan transparansi, ya. Lalu tingkat pengaruh itu sedang. Lalu stakeholder selanjutnya itu perusahaan kelapa sawit, di mana kepentingannya itu pasokan bahan baku keuntungan, di mana tingkat pengaruhnya itu sangat tinggi. Lalu ada koperasi petani, di mana pengelola kemitraan dan pembagian hasil untuk kepentingannya tingkat pengaruhnya itu tinggi, dan lain-lain. Nah, aliansi advokasi. Nah, dalam penyelesaian masalah, petani membangun aliansi dengan koperasi petani, LSM pendamping, dinas perkebunan, pemerintah daerah, perguruan tinggi sebagai pihak independen. Nah, aliansi tersebut bertujuan mendorong transparansi perhitungan hasil, lalu evaluasi kontrak kemitraan, peningkatan komunikasi antara perusahaan dan petani, lalu perlindungan hak-hak petani. Nah, strategi advokasi yang dilakukan yaitu dialog dan negosiasi dengan perusahaan, lalu pendampingan hukum kepada petani, mediasi oleh pemerintah daerah, penyusunan rekomendasi kebijakan dari akademisi, lalu penguatan kapasitas koperasi agar mampu mewakili kepentingan petani. Nah, hasilnya teman-teman, beberapa perbaikan mulai dilakukan, seperti peningkatan transparansi dalam pengelolaan kemitraan, lalu evaluasi sistem bagi hasil, peningkatan komunikasi antara perusahaan dan petani, dan rekomendasi agar pelatihan dan pendampingan petani dilakukan secara berkelanjutan. Nah, dengan kaitan dengan materi, kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan advokasi agribisnis tidak hanya bergantung pada petani, tetapi juga pada kemampuan memetakan stakeholder berdasarkan kepentingan dan pengaruhnya, kemudian membangun aliansi dengan pemerintah, koperasi, LSM, dan akademisi agar penyelesaian masalah dapat dicapai melalui kolaborasi, di mana kasus ini sangat cocok dijadikan contoh presentasi. Baik, begitulah teman-teman ya, kira-kira. Banyak. Aku tuh emang cantik ya bulu mata aku, kayak tapi kayak turun sebelah, anjir, gila emang. Secantik itu nggak perlu diragukan lagi. Semoga nilai saya ayo pak. Kau coba mencuri hatiku, tapi besar kau, ku tak semudah terdekat luka alisi sinar dalam punya darat ku ingin. Nafas lagi 10 menit.
Jadi guys, kita lanjut ya. Nah, mana tadi? Kita lanjut ke di sekarang tuh kita masuk ke kebijakan lingkungan dan pengaruhnya pada bisnis ya. Nah, kepentingan stakeholder itu mengidentifikasi apa saja yang menjadi perhatian utama setiap stakeholder terkait isu yang diadvokasikan. Nah, kepentingan ini bisa bersifat ekonomi, sosial, politik, atau lingkungan. Memahami kepentingan stakeholder membantu dalam merumuskan pesan advokasi yang relevan dan menarik bagi mereka. Lalu pengaruh stakeholder itu mengukur kemampuan setiap stakeholder untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, dan opini publik, di mana pengaruh ini dapat berasal dari posisi formal, misalnya pemerintah ya, lalu sumber daya ekonomi, jaringan yang luas, atau legitimasi di mata masyarakat. Nah, matriks pemetaan stakeholder itu adalah salah satu alat yang umum digunakan, adalah matriks pemetaan stakeholder yang biasanya membagi stakeholder itu berdasarkan 2 dimensi. Yang pertama itu kepentingan, di mana seberapa besar kepentingan stakeholder terhadap isu tersebut, tinggi atau rendah gitu. Lalu pengaruh influence power, di mana seberapa besar kekuatan atau kemampuan stakeholder untuk mempengaruhi hasil, tinggi rendahnya. Lalu berdasarkan matriks ini, ya, stakeholder itu dapat dikategorikan menjadi high power, high interest, itu pemain kunci ya, dimana stakeholder ini perlu dikelola dengan hati-hati dan dilibatkan secara aktif dalam proses advokasi. Upayakan untuk membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan. Lalu ada high power, low interest, dimana itu pengambil keputusan potensial. Stakeholder ini memiliki kekuatan untuk mempengaruhi, namun mungkin tidak terlalu tertarik pada isu tersebut. Upayakan untuk membuat mereka tertarik atau menunjukkan relevansi isu dengan kepentingan mereka yang lebih luas. Lalu ada low power, high interest. Ini tuh pendukung potensial, di mana stakeholder ini sangat tertarik dengan isu tersebut, namun memiliki pengaruh yang terbatas secara langsung. Libatkan mereka dalam aksi-aksi advokasi, berikan informasi, dan berdayakan mereka untuk menyuarakan dukungan. Lalu ada low power, low interest, itu pengamat, di mana stakeholder ini memiliki kepentingan dan pengaruh yang rendah. Monitor mereka dan berikan informasi jika perlu, namun tidak perlu menjadi fokus utama upaya advokasi. Nah, analisis kepentingan dan pengaruh stakeholder, analisisnya itu salah satunya SWOT, teman-teman, di mana menganalisis kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman, threats. Dari perspektif setiap stakeholder dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana mereka bereaksi terhadap upaya advokasi. Ya gitu guys. Studi kasus ya. Studi kasus. Sebentar. Buka dengan ada cinta. Buset, gue kaget. Kita ini dulu ya. Nah, sekarang kita masuk
ke studi kasusnya ya Indonesia ya, dimana kita mengambil konflik kemitraan petani plasma kelapa dengan perusahaan di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Nah, petani plasma di Kabupaten Asahan ini menjalin kemitraan dengan perusahaan kelapa sawit dalam sistem inti plasma. Nah, tujuan bantuan kemitraan ini adalah meningkatkan kesejahteraan petani, lalu melalui bibit atau modal pelatihan dan jaminan pemasaran hasil panen. Nah, namun dalam pelaksanaannya muncul berbagai masalah nih, seperti transparansi pembagian hasil, keterlambatan penyaluran bantuan, perbedaan perhitungan hasil tandan buah segar, rendahnya keterbukaan pengelolaan koperasi. Lalu, akibatnya terjadi ketidakpuasan petani sehingga diperlukan advokasi dan dialog antara seluruh pihak yang terlibat. Nah, untuk pemetaan pemangku kepentingan itu di pemangku kepentingan ada plasma petani. Kepentingannya itu penampilan yang adil dan transparan. Penampilan, bentar ya. Udah terjemahin coba. Pendapatan yang adil dan transparansi, ya. Lalu tingkat pengaruh itu sedang. Lalu stakeholder selanjutnya itu perusahaan kelapa sawit, di mana kepentingannya itu pasokan bahan baku keuntungan, di mana tingkat pengaruhnya itu sangat tinggi. Lalu ada koperasi petani, di mana pengelola kemitraan dan pembagian hasil untuk kepentingannya tingkat pengaruhnya itu tinggi, dan lain-lain. Nah, aliansi advokasi. Nah, dalam penyelesaian masalah, petani membangun aliansi dengan koperasi petani, LSM pendamping, dinas perkebunan, pemerintah daerah, perguruan tinggi sebagai pihak independen. Nah, aliansi tersebut bertujuan mendorong transparansi perhitungan hasil, lalu evaluasi kontrak kemitraan, peningkatan komunikasi antara perusahaan dan petani, lalu perlindungan hak-hak petani. Nah, strategi advokasi yang dilakukan yaitu dialog dan negosiasi dengan perusahaan, lalu pendampingan hukum kepada petani, mediasi oleh pemerintah daerah, penyusunan rekomendasi kebijakan dari akademisi, lalu penguatan kapasitas koperasi agar mampu mewakili kepentingan petani. Nah, hasilnya teman-teman, beberapa perbaikan mulai dilakukan, seperti peningkatan transparansi dalam pengelolaan kemitraan, lalu evaluasi sistem bagi hasil, peningkatan komunikasi antara perusahaan dan petani, dan rekomendasi agar pelatihan dan pendampingan petani dilakukan secara berkelanjutan. Nah, dengan kaitan dengan materi, kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan advokasi agribisnis tidak hanya bergantung pada petani, tetapi juga pada kemampuan memetakan stakeholder berdasarkan kepentingan dan pengaruhnya. Kemudian membangun aliansi dengan pemerintah, koperasi, LSM, dan akademisi agar penyelesaian masalah dapat dicapai melalui kolaborasi, di mana kasus ini sangat cocok dijadikan contoh presentasi. Baik, begitulah teman-teman ya, kira-kira. Banyak. Aku tuh ini cantik ya bulu mata aku, kayak tapi kayak telur sebelah, anjir, gila emang. Secantik itu nggak perlu diragukan lagi. Semoga nilai saya ayo pak. Kau mencuri hatiku, besar kau, ku tak semua setiap luka alisi senang punya darat nafas lagi 10 menit.
I just had to let you know you're